Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan analisis kami mengenai buku tematik kelas 1 tema 8. Kelompok 8 sendiri memiliki anggota yaitu Ega Regiani, saya sendiri, kemudian Fitria Nur Aulia Kurniawati, Raden Adinda Jalpapadilah, dan Tia Lahera. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Buku tematik kelas 1 tema 8 atau memiliki judul peristiwa alam terdiri dari 4 subtema. Untuk subtema yang pertama yaitu peristiwa siang dan malam. Dalam subtema ini, siswa akan mempelajari mengenai ciri khas peristiwa siang dan malam dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru. Lalu, siswa belajar mencermati apa saja tanda ketika hari mulai malam lewat lagu Matahari Terbenam. Siswa dilatih untuk mengetahui peristiwa di malam hari lewat kreasi pohon bintang dengan mencari kata-kata. Siswa mempelajari sila-sila Pancasila dan artinya dengan melihat gambar dan berdiskusi dengan temannya. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengetahui apakah dia sudah pernah berlaku adil terhadap sesama, lalu menceritakan pengalamannya. Kemudian siswa dilatih untuk membaca, menulis mengenai peristiwa di siang hari, tamasya maupun permainan yang dapat dilakukan di siang hari. Siswa juga mempelajari cara untuk menghitung panjang suatu benda dengan menggunakan alat ukur, jengkal tangan, maupun dengan lewat benda-benda yang ada di sekitar. Siswa dilatih untuk dapat membedakan antara peristiwa siang dan malam, dan siswa mempelajari ciri khas benda-benda dengan menyambungkan gambar dengan teks yang ada. Kemudian, untuk subtema kedua yaitu kemarau. Di sini, siswa akan mempelajari ciri-ciri kemarau melalui teks yang dibacakan guru, mengamati temannya lalu berikan pujian tertulis. Siswa juga mengamati cara menghemat air bersih melalui gambar dan teks. Siswa mengamati cara untuk menghemat air bersih melalui gambar dan teks, dipandu dengan orang tua untuk membimbing anaknya untuk menghemat air. Siswa berlatih mengetahui kalimat pujian yang ada pada teks. Siswa juga belajar untuk bermain peran dengan temannya melalui teks yang ada. Siswa mengamati alat-alat yang dapat dipakai untuk menimbang dan mencoba untuk membuat alat timbang sederhana dan mencoba untuk menimbang benda yang ada di sekitar. Dan siswa mengamati gambar dan menuliskan kalimat ajakan yang sesuai seperti contoh. Kemudian yang ketiga yaitu penghujanan. Di sini siswa akan mempelajari ciri khas musim hujan dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru. Kemudian siswa berlatih untuk mengetahui nama-nama perlengkapan untuk musim hujan melalui pasangan gambar. Siswa membuat kelompok dan mendiskusikan mengenai aturan saat makan dan apa akibatnya jika tidak ada aturannya. Lalu siswa diajak untuk berkreasi membuat perahu sederhana saat musim hujan. Siswa juga berlatih membaca sekaligus mengetahui suasana di saat musim hujan melalui membaca teks dengan intonasi yang tepat. Siswa berlatih memberikan pujian sesuai dengan gambar yang ada, dan siswa belajar untuk menghitung sebuah aktivitas dengan cara berhitung dan bertepuk. Dan yang terakhir subtema 4 yaitu tentang bencana alam. Di sini siswa mempelajari mengenai bencana alam dengan menyimak gambar maupun teks yang akan disampaikan oleh guru. Siswa belajar mengenai kerjasama dan tolong-menolong kepada orang yang terkena bencana melalui gambar dan teks. Siswa juga mempelajari mengenai suhu udara panas dan dingin, juga mengukur suhunya melalui diskusi dengan teman. Siswa belajar untuk menceritakan pengalamannya dalam bekerja sama lalu dituliskan dalam teks. Siswa juga belajar untuk menulis permintaan tolong melalui contoh dan kata-kata yang disajikan. Kemudian siswa mempelajari cara mengukur suhu air dengan melakukan percobaan mengukur suhu air. Dan siswa belajar untuk menemukan ungkapan permintaan tolong lewat teks cerita. Kemudian di sini kami akan menyampaikan analisis kami mengenai buku tematik kelas 1 tema 8 untuk perhalamannya.
Untuk yang pertama itu halaman 3. Di sini siswa akan diajak untuk bernyanyi bersama. Analisis kognitifnya, siswa bernyanyi bersama keluarga. Untuk analisis afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap rukun dengan keluarga. Siswa juga dapat menunjukkan perasaan yang bahagia. Analisis psikometrinya, siswa menikmati suasana menjelang malam hari dengan bernyanyi dan mendengarkan cerita nenek. Dan karakter yang terdapat dalam halaman ini yaitu karakter sosial, saling menyayangi, dan peduli sesama. Kemudian ada pada halaman 5, analisis kognitifnya yaitu siswa berlatih mencari dan membedakan kata-kata. Untuk analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan disiplin dengan tugas yang diberikan, dan siswa dapat termotivasi untuk mencari tahu. Analisis psikometrinya, siswa berlatih mengerjakan tugas. Dan karakter yang terdapat dalam halaman ini yaitu karakter sosial bertanggung jawab dan disiplin diri dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada pada halaman 8. Analisis kognitifnya, siswa berdiskusi dengan teman, menemani nenek ke sawah, dan menghafalkan sila kelima Pancasila. Untuk analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap bekerja sama, berinteraksi, dan berbuat baik, serta siswa dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Analisis psikometrinya, siswa menemani nenek ke sawah dan menghafalkan Pancasila. Karakter yang terdapat dalam halaman ini yaitu karakter sosial, belajar berdiskusi, dan mencoba menghafal Pancasila, sila kelima. Selanjutnya halaman 9. Analisis kognitif halaman 9 yaitu siswa tampil di depan kelas menyebutkan sila kelima Pancasila. Untuk analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap percaya diri, tampil di depan orang lain, dan menghargai orang lain yang tampil di depan kelas. Dan analisis psikometrinya, siswa berdiri di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian, karakter yang terdapat dalam halaman 9 yaitu karakter saling menghargai, berani, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Halaman selanjutnya yaitu halaman 12. Pada halaman 12, analisis kognitifnya yaitu siswa bernyanyi bersama di kelas. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan perasaan bahagia bersama teman. Sikap bersyukur akan karunia Tuhan melalui lagu yang dinyanyikan, serta mampu menumbuhkan sikap percaya diri. Untuk analisis psikometrinya, siswa dapat bernyanyi bersama dengan teman sebaya dan guru. Karakter yang terdapat pada halaman 12 yaitu rasa bersyukur akan karunia Tuhan dan menghilangkan rasa malu. Selanjutnya pada halaman 16. Pada halaman ini, analisis kognitifnya yaitu siswa membaca dengan nyaring. Analisis afektifnya, siswa menumbuhkan rasa berani dan percaya diri. Dan untuk analisis psikometrinya, siswa membaca tentang suasana di pantai. Karakter yang terdapat dalam halaman ini yaitu meliputi rasa bersyukur melalui tulisan yang dibacanya, dan siswa mencoba membaca dengan percaya diri. Lalu selanjutnya ada di halaman 22. Di sini siswa diajak untuk berdiskusi untuk mencocokkan gambar kegiatan apa saja yang dilakukan di siang hari. Analisis kognitifnya yaitu siswa dapat berdiskusi dengan teman dan mencocokkan gambar. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap menghargai ketika teman mencoba berpendapat, dan siswa menumbuhkan sikap sosial yang baik dalam bekerja sama dengan teman. Lalu analisis psikometrinya, siswa dapat bermain sambil belajar, berdiskusi, mencocokkan gambar. Lalu di sini terdapat karakter yang baik dalam berdiskusi dan memecahkan masalah bersama dengan rukun. Selanjutnya ada di halaman 28. Di sini siswa diajak untuk melakukan pengukuran sambil berdiskusi dengan teman. Analisis kognitifnya yaitu berdiskusi dengan teman. Analisis afektifnya yaitu
yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap adil dengan orang lain dan selalu berbuat baik dan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Lalu analisis psikometrinya, siswa dapat melakukan diskusi dengan teman sambil belajar mengukur. Lalu karakter yang didapatkan meliputi siswa dapat memiliki sahabat, berhubungan baik dengan sahabat, dan cinta tanah air. Di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 38, siswa bernyanyi lagu Bintang Kecil bersama keluarga. Analisis kognitifnya yaitu siswa berkumpul dan bernyanyi di rumah bersama keluarga. Analisis afektifnya yaitu siswa mampu menumbuhkan sikap rasa sayang dengan keluarga serta hidup rukun dengan keluarga. Lalu analisis psikometrinya, siswa bernyanyi bersama keluarga di rumah dengan suasana yang bahagia dan memiliki keluarga yang bahagia. Lalu karakter yang didapatkan meliputi cinta damai, saling menyayangi, dan berperilaku baik di dalam keluarga. Di halaman selanjutnya yaitu halaman 50, di sini siswa bercerita di depan kelas. Analisis kognitifnya, siswa bercerita di depan kelas dengan penuh percaya diri. Lalu analisis afektifnya yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap berani, percaya diri, dan menghargai sesama. Analisis psikometrinya, siswa membiasakan diri berbicara di depan orang banyak dan membiasakan untuk menghargai temannya yang sedang berbicara di depan. Lalu terdapat karakter sosial meliputi menghargai teman yang sedang berbicara dan membiasakan anak untuk kritis dan senang berpendapat. Selanjutnya ada di halaman 55. Di sini siswa mengamati teka-teki yang diberikan oleh guru. Siswa mencari bunyi sila kelima Pancasila dan mencari simbol sila kelima Pancasila. Analisis kognitifnya yaitu siswa dapat mencoba mengamati dan memecahkan teka-teki bersama teman-teman. Lalu analisis afektifnya yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap sosial dalam bekerja sama di lingkungan sosial. Lalu analisis psikometrinya yaitu siswa dapat mengenal bunyi dan nilai-nilai Pancasila dengan mencoba memecahkan teka-teki yang ditugaskan oleh gurunya. Lalu di sini terdapat nilai-nilai meliputi bersungguh-sungguh, rasa ingin tahu, dan semangat dalam mencari tahu. Selanjutnya yaitu halaman 62. Di sini siswa membaca percakapan yang di dalamnya meliputi dengan menghargai kepandaian orang lain dengan mengucapkan pujian atau memberikan pujian kepada orang lain. Jadi analisis kognitifnya di sini siswa dapat melakukan percakapan dengan temannya sambil melakukan pujian. Lalu analisis afektifnya yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan memberi pujian serta mengucapkan terima kasih. Lalu analisis psikometrinya yaitu siswa melakukan percakapan dan belajar bagaimana kita harus memuji kepandaian orang lain. Lalu karakter yang dapat ditimbulkan dari sini yaitu meliputi toleransi, saling menghargai dan memuji, menghargai prestasi orang lain, komunikatif, dan saling peduli. Selanjutnya halaman 65 yaitu ayo menari. Di sini siswa menari bersama dan mengajak teman-teman lainnya untuk menari bersama. Analisis kognitifnya yaitu siswa menari bersama dengan teman-teman. Lalu analisis afektifnya yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap peduli dengan teman, yaitu dengan mengajak teman yang lainnya untuk menari bersama. Lalu analisis psikometrinya yaitu siswa berlatih menari bersama dengan teman-temannya di balai desa dengan sangat gembira. Lalu terdapat karakter meliputi peduli sosial, bersahabat,
kreatif, serta rukun dengan lingkungan sosial. Lalu berikutnya ada di halaman 70. Di sini menunjukkan bahwa siswa-siswa bersamaan berangkat ke sekolah dengan menikmati lingkungan sekitar. Jadi analisis kognitifnya yaitu siswa berangkat ke sekolah bersama sambil menikmati suasana yang cerah. Lalu analisis afektifnya yaitu siswa dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan atas ciptaannya dengan melihat lingkungan sekitar. Lalu analisis psikometrinya yaitu siswa berangkat ke sekolah bersama melihat pemandangan serta mengucapkan pujian atas ciptaan Tuhan. Lalu yang karakter yang terdapat di sini meliputi religius, yaitu dengan bersyukur atas karunia Tuhan dan semangat belajar. Pada halaman 73, analisis kognitifnya, siswa bermain peran di kelas dengan percaya diri. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap sosial, berinteraksi dengan teman, menghargai satu sama lain. Analisis psikometrinya, siswa melakukan peran sambil membaca tulisan di depan kelas dengan lantang, yang akan terbentuk karakter percaya diri, komunikatif, kreatif, dan gemar belajar hal baru. Di halaman 80, analisis kognitifnya adalah siswa bercerita di kelas tentang kegiatan untuk menghemat air di rumahnya. Nah, analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap berani dan percaya diri, serta belajar menjaga lingkungan. Analisis psikometrinya, siswa bercerita di depan kelas aturan di rumahnya untuk menghemat air. Akan terbentuk karakter saling menghargai dan saling mencintai lingkungannya. Pada halaman 92, analisis kognitifnya, siswa berkumpul dan bercerita tentang berita kekeringan yang terjadi. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan rasa peduli sosial dan peduli lingkungan. Analisis psikometrinya, siswa dapat berbagi pendapat dan mulai belajar memahami kondisi lingkungan. Terdapat karakter sosial meliputi peduli lingkungan dan menghargai pendapat orang lain. Di halaman 93, analisis kognitifnya, siswa mengamati gambar dan menunjukkan gambar serta bertanya pendapat temannya tentang gambar yang ditunjukkannya. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan nilai sosial keterampilan berpendapat dan bertanya kepada teman. Analisis psikometrinya, siswa bermain dan belajar bersama melalui gambar. Terdapat nilai-nilai komunikatif dan saling menghargai pendapat. Di halaman 102, analisis kognitifnya, siswa akan melakukan piket di kelas. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan rasa cinta lingkungan dan bekerja sama menjaga kebersihan. Analisis psikometrinya, siswa dapat melakukan kegiatan positif di sekolah dan di lingkungan sekitar. Terdapat nilai peduli sosial dan peduli lingkungan. Pada halaman 105, analisis kognitifnya, siswa membaca teks tentang hujan. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap gemar membaca dan semangat ke sekolah melalui teks yang dibacanya. Analisis psikometrinya, siswa dapat membaca teks tentang bersyukur akan datangnya musim penghujan sehingga dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan. Terdapat karakter sosial semangat religius dengan membiasakan bersyukur terhadap karunia Tuhan akan turunnya hujan. Di halaman 106, analisis kognitifnya, siswa mencoba berlatih memasangkan gambar dengan nama benda yang sesuai. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap mandiri dalam menyelesaikan tugas dan bekerja keras. Analisis psikometrinya, anak dapat membiasakan diri dalam mengatasi permasalahan di lingkungan sekitarnya dengan mandiri. Terdapat nilai sosial meliputi bagaimana membiasakan diri bertanggung jawab. Halaman 111,
Analisis kognitifnya, siswa akan mengamati sebuah gambar tentang menolong teman dan berterima kasih. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap sopan santun, tolong menolong, dan mengucapkan terima kasih. Analisis psikometrinya, siswa mampu membiasakan diri untuk berbuat baik dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Terdapat nilai yang terkandung meliputi peduli sosial. Halaman 115. Analisis kognitifnya, siswa mencari gambar yang sesuai dengan aturan saat makan. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap menaati aturan yang berlaku saat makan dan mengetahui aturan-aturan makan. Ada juga analisis psikometri, siswa membiasakan diri untuk mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Dan terdapat nilai-nilai disiplin diri, rasa ingin tahu, dan mematuhi aturan. 123. Yang pertama ada analisis kognitif. Siswa menyampaikan pujian kepada teman di depan kelas. Dan yang kedua ada analisis afektif. Siswa dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan berbuat baik dengan saling memuji dan berterima kasih. Ada juga dari analisis psikometri, siswa dapat melakukan pujian ke teman atas prestasi yang diraih oleh orang lain dan dapat membiasakan diri untuk tidak malu mengakui keberhasilan orang lain. Dan konten IPS yang ada di halaman 123 terdapat nilai yang terkandung meliputi menghargai prestasi, hidup rukun dan bersahabat, serta komunikatif. Selanjutnya ada halaman 135. Analisis kognitifnya, siswa melakukan aktivitas berani yang membuat guru memuji mereka. Ada juga analisis afektif, siswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam melakukan hal-hal positif dan siswa menjadi lebih bersemangat. Yang selanjutnya ada analisis psikometri, siswa melakukan hal-hal positif dan mendapat pujian dari orang-orang di sekitar mereka. Konten IPS yang terdapat di halaman 135 ini terdapat nilai yang terkandung meliputi disiplin dalam berbuat baik, kreatif melakukan sesuatu, serta menghargai orang lain. Yang selanjutnya ada dari halaman 141, analisis kognitifnya, siswa mengamati lingkungan sekolah yang kotor setelah hujan dan bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ada juga analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan membiasakan diri saling tolong-menolong. Serta analisis psikometri, siswa dapat membersihkan lingkungan sekitar dan menjaganya agar tetap bersih secara bersama. Terdapat nilai-nilai sosial meliputi peduli lingkungan, bekerja sama, dan bekerja keras. Selanjutnya ada halaman 153, analisis kognitifnya, siswa saling memuji teman yang sedang bercerita di depan kelas dan mengucapkan terima kasih setelah dipuji. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap baik terhadap sesama, sikap saling menghargai orang lain, dan membiasakan hidup rukun dengan teman. Analisis psikometrinya, siswa dapat memberikan pujian atas orang lain dan berterima kasih telah dipuji. Terdapat nilai-nilai sosial berupa menghargai prestasi orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dan tetap rendah hati ketika dipuji orang dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ada dari halaman 157 sampai 158. Analisis kognitifnya, siswa membaca berita tentang bencana alam. Analisis afektifnya, siswa mengetahui akibat bencana alam, banyak korban dan banyak pula bantuan kepada korban, sehingga siswa dapat memahami dan menumbuhkan sikap peduli sosial dan saling tolong-menolong. Yang ketiga ada analisis psikometrinya, siswa berkumpul bersama teman-teman lainnya dan membicarakan mengenai bencana alam yang terjadi. Dan terdapat karakter sosial yang terkandung meliputi berbuat baik, saling tolong-menolong, peduli dengan sesama, dan mulai berpikir demokratis, yaitu memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap mengenai hak dan kewajiban. Selanjutnya ada halaman 163, analisis kognitifnya, siswa berdiskusi dan bekerja sama dengan keluarganya untuk membantu korban bencana alam.
Analisis afektifnya, siswa dapat hidup rukun dan menumbuhkan sikap sosial yang baik, perhatian yang tinggi, serta membiasakan untuk tolong-menolong orang yang membutuhkan. Analisis psikometrinya, siswa bersama keluarganya akan membagikan makanan kepada korban bencana alam. Terdapat karakter dan nilai yang terkandung meliputi peduli sosial. Selanjutnya ada dari halaman 165. Analisis kognitifnya, siswa bersama-sama mendatangi rumah pengrajin tanah liat dan berkreasi, lalu memberikan kreasinya ke anak-anak korban bencana alam. Analisis afektif, yaitu siswa dapat membiasakan diri melakukan hal-hal positif dan kreatif serta menumbuhkan rasa empati yang tinggi. Analisis psikometrinya, siswa berkreasi dan membagikan hadiah kepada anak-anak korban bencana alam. Terdapat karakter dan nilai sosial berupa peduli sosial dengan memberikan hiburan kepada anak-anak korban bencana alam serta siswa memiliki karakter yang kreatif. Halaman 170. Analisis kognitifnya, siswa berdiskusi dan mencoba memberi ungkapan terima kasih berdasarkan teks yang mereka baca bahwa bantuan telah didapatkan oleh korban bencana alam. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap menghargai bentuk bantuan orang lain dan mampu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas bantuan yang didapatkan dengan mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Analisis psikometrinya, siswa dapat membiasakan diri mengucapkan rasa terima kasih dan rasa syukur. Terdapat karakter sosial berupa rasa syukur kepada Tuhan, rasa peduli sesama, dan rasa menghargai. Halaman 182. Analisis kognitifnya, siswa mencoba menulis permintaan tolong dengan santun kepada orang lain. Analisis afektifnya, siswa mampu memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, sehingga akan terjadi saling tolong-menolong. Analisis psikometrinya, siswa meminta tolong dan menyadari bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain dan memotivasi untuk menjalin hubungan yang baik dengan teman. Terdapat nilai sosial yaitu peduli sosial dan bersikap santun. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.